Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur karena dapat memberikan suatu materi kepada teman-teman semua. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai konsep dasar biaya. Sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, kita harus lebih mengetahui apa sih biaya itu. Ya, benar. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya sendiri adalah mengorbankan ekonomi. Biaya dapat dibedakan juga menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengeluarannya. Baik, kita masuk ke materi terlebih dahulu agar kita dapat memahami seperti apa sih biaya itu selanjutnya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 206510005. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian biaya, di mana pada konsep dasar biaya ini kita juga dapat pengertian lain dari biaya, di mana biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Di mana dikatakan ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar pelatan dengan bahan yang digunakan untuk diproduksi. Jadi, kita dapat menganggap bahwa biaya sebagai ukuran suatu mata uang dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Selanjutnya di sini juga ada biaya kesempatan, di mana biaya kesempatan adalah manfaat yang diserahkan atau yang dikorbankan ketika suatu alternatif dipilih dari beberapa alternatif lainnya. Contoh, misalkan sebuah perusahaan mungkin menginvestasikan saham atau duit atau semacam mata uang sebanyak $1.000 atau $100 dalam mempersediakan selama setahun daripada menginvestasikan modal tersebut pada investasi produktif yang mungkin mengembalikannya tingkat pengembaliannya hanya 12% saja. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Kita akan membahas tentang objek biaya, di mana sistem akuntansi manajemen ini dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya juga ialah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Sebagai objek biaya dapat digunakan untuk menelusuri biaya, menentukan seberapa objektif biaya tersebut dapat diandalkan, dan seberapa berartinya ukuran biaya itu dapat dihasilkan. Sebagai contoh, seperti produksi, produk, departemen, proyek, tujuan strategis, kontrak, dan pesanan pelanggan. Selanjutnya di sini ada keakuratan pembebanan. Keakuratan pembebanan ialah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan model pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh biaya tersebut. Baik, kita lanjut ke telusuran atau traceability, yaitu hubungan antar biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Pertama, ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu. Contohnya seperti gaji yang dibayarkan kepada para akuntan, pengacara, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa, seperti akuntansi atau sewa kantor. Biaya tidak langsung biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode di mana biaya itu dipakai.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penelusuran, di mana metode penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara. Yang pertama ada penelusuran langsung, ialah suatu proses mengidentifikasi dan pembebanan yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Yang kedua ada penelusuran penggerakan, ialah penggunaan penggerakan untuk membebani biaya. Penggerakan tersendiri adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Penggerakan juga dapat disebut sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan sumber daya menggunakan fasilitas atau aktivitas biaya dan pendapatan. Baik, kita lanjut ke biaya produk dan jasa. Ada dua jenis biaya output. Yang pertama, produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan output modal. Di mana contohnya seperti pabrik, lahan, atau mesin. Yang kedua ada jasa, di mana jasa bertugas untuk mengaktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Baik, kita lanjut ke perbedaan jasa dan produk berwujud, di mana yang pertama ketidakberwujudan. Ketidakberwujudan ini bisa kita contohkan atau bisa kita jadikan contoh seperti jasa. Jasa adalah produk yang tidak terwujud atau tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Yang kedua, tidak tahan lama. Kita bisa artikan dengan memberi pengaruh dalam jangka pendek, walaupun ada beberapa jasa memberikan jangka panjang. Yang ketiga ada tidak dapat dipisahkan. Dalam arti memberi jasa dan menggunakan jasa melakukan kontak secara langsung. Dan yang terakhir ada heterogenitas, yaitu berarti banyak peluang penawaran jasanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Maksud dari tujuan berbeda ini ialah biaya produk adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Jadi, biaya produk tergantung pada tujuan material yang sedang ingin dicapai. Baik, di sini ada biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal, di mana yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bahan langsung, adalah bahan yang bagian produksi atau produk atau bahan dalam penyajian jasa. Contoh seperti kayu pada perabotan rumah. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, adalah biaya gaji karyawan produksi atau penyajian jasanya. Contoh seperti kepala koki restoran, dia melakukan kerja secara langsung di restoran tersebut. Dan yang terakhir ada overhead, ialah biaya produksi selain bahan langsung dan tidak langsung. Contoh, biaya lembur tenaga kerja langsung biasanya dibebankan ke overhead dan bahan bakar mesin. Dan ada biaya non-produksi. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama ada biaya penjualan. Biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya admin dan umum yang tidak dapat dibebankan ke biaya produksi atau biaya penjualan. Oke, selesai sudah pembahasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat menerima atau mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan barusan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.